selamat sore, salam. Salam. Ya, puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kita lewat pemahaman kitab suci untuk rumah tangga majelis jemaat. Dan terima kasih Ibu Diaken Ember Buku yang sudah menyediakan waktu dan tempat, menyiapkan hati untuk kita bersama-sama beribadah saat ini. Baik, saya ajak kita untuk kita memulai dengan kita menyanyi Kidung Jemaat 352. Kidung Jemaat 352, bait yang pertama, hai jangan sendirian jalanmu kau tempuh, dan kata-kata selanjutnya. Hai pikulah semua bersamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Allah yang telah berjanji untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Kami senantiasa berpegang pada janji-Mu karena kami percaya bahwa Tuhan kami Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami tidak berjalan sendiri. Dan kami tetap berpengharapan dan tetap merindukan Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur. Karena saat ini Tuhan memberi kesempatan di dalam PKS Rumah Tangga Majelis Jemaat di Ibu Diaken Ember Buku saat ini. Sudah boleh kami mulai. Dan sebentar kami akan membaca merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami. Biarlah firman-Mu ini membawa berkat bagi kami semua. Karena kami mengerti dan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk melakukannya. Mari datang dan berfirman-Lah ya Tuhan. Kami membuka diri kami untuk kebenaran firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kasih Tuhan. Saya pilih bagian firman Tuhan dari surat akhir-akhir perjanjian baru dari Yakobus. Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Judulnya bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan memelihara dalam hidup sehari-hari. Shalom. Salam. Kekasih-kekasih Tuhan, kita biasa mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kebahagiaan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada keberhasilan. Itu memang kalimat-kalimat yang ada di dalam Alkitab. Tetapi hal yang juga ada dalam Alkitab yang harus kita terima dan kita hayati adalah kalimat-kalimat seperti dalam Yesus ada kesedihan. Dalam Yesus ada penderitaan.
Dalam Yesus ada amarah, bahkan ada kebencian. Pak Pendeta, bagaimana bisa dalam Yesus itu ada kesedihan, ada kemarahan, bahkan kebencian? Nah, kita tentu harus melihat tentang hal-hal yang nampaknya negatif ini dari sudut pandang Allah, di mana Allah sebagai Allah yang berkuasa, Allah sebagaimana Allah yang adalah kasih itu, tetapi karena kasihnya, maka ia tidak ingin supaya anak-anaknya tidak menikmati akan kehidupan keselamatan. Anak-anaknya tidak menikmati kuasanya melalui berbagai tantangan penderitaan hidup. Artinya bahwa amarah Allah, bahwa kesedihan Allah itu adalah amarah yang suci, kesedihan yang suci. Kita kan pernah ingat waktu Lazarus meninggal. Maria dan Marta menghadap Yesus. Yesus terharu sampai Yesus pun menangis. Ini Allah yang sedih. Tetapi sedihnya Allah itu suci. Sedihnya Allah itu, kenapa manusia harus mati? Sebenarnya manusia ini tidak harus mati, tapi ya kenyataannya manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kiranya manusia melihat bahwa keselamatan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan selama Yesus melayani, banyak orang-orang yang menolak Yesus, bahkan merencanakan untuk membunuh Yesus. Sehingga kita belajar bahwa di sini kesedihan Allah bukan kesedihan yang putus asa seperti yang kita sering rasakan di dalam kehidupan kita. Tapi ini betul-betul kesedihan yang suci. Amarah Allah pun itu amarah yang suci. Saat Allah melihat bangsa Israel menyembah patung lembu, saat Musa sedang menerima 2 loh batu, menerima Taurat, menerima hukum Tuhan, tapi di bawah bangsa Israel mendesak kepada Harun, akhirnya buat patung lembu dan mereka sembah. Waktu Musa turun, Musa kecewa dan Allah perintahkan kepada Musa, bunuh mereka. Di sini menunjukkan bahwa amarah Allah itu amarah yang suci. Amarah yang sebenarnya supaya yang lain itu bisa mereka melihat bahwa hal ini yang Allah mau. Hal ini yang tidak boleh mereka langgar. Nah, termasuk saat Yesus menghardik orang-orang yang berjualan di bait Allah. Nah, itu karena di situ sudah mulai para imam juga ya berkolusi atau kerjasama dengan penjual-penjual itu untuk mereka mendapatkan keuntungan. Nah, ini kan sudah tidak benar. Jadi amarah Yesus waktu itu amarah yang suci. Jadi di sini pasti semuanya bertujuan untuk membangun. Nah, sekarang dalam perjalanan hidup kita, kalau kita renungkan bahwa tidak mudah tantangan demi tantangan hidup yang kita hadapi. Termasuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kita merasa sedih. Tapi sedih kita belajar dari Tuhan. Untuk kita memiliki sedih yang suci. Amarah yang ada dalam diri kita, kiranya itu amarah yang suci. Dengan demikian, maka kita tetap memandang bahwa sebenarnya Allah sedang menopang kita. Karena di dalam hal seperti itulah baru kita bisa memandang cara kerja Allah dalam hidup. Dia kasih contoh di sini Ayub, luar biasa. Kadang-kadang di saat kita menghadapi pergumulan, kita bisa tidak mengerti maksud Tuhan. Tetapi lewat kisah Ayub kita pernah mendengar bahwa pada akhirnya Ayub sungguh diberkati Tuhan.
Jadi sebenarnya tantangan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, Tuhan sedang menyediakan hal besar ya, di penghujung atau ada waktunya nanti yang sebenarnya Tuhan mau menyatakan dalam hidup kita. Tapi tinggal bagaimana sekarang, apakah kita tetap percaya bahwa Allah yang berkuasa dan penuh kasih itu tetap menopang kita. Dan kita pun tetap merasakan ada kekuatan dari Tuhan, topangan Tuhan untuk kita menjalani cara perlahan-lahan. Ya, tidak mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan menopang kita. Karena itu, lewat firman Tuhan ini, Ibu Diaken dan juga ini harus selalu saling mendoakan. Bapak Pendeta juga akan tetap mendoakan pergumulan dalam rumah tangga ini. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah berjanji Dia terus menyertai kita. Tuhan sudah bilang bahwa mengikut Yesus itu kita pikul salib. Tapi kita percaya tidak sia-sia. Karena pasti ada kekuatan ekstra yang Tuhan dalam Roh Kudus tetap menyertai kita, menopang kita, dan dalam kesabaran kita, dalam ketekunan kita, Tuhan menyediakan hal besar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi keluarga di sini dan tentu bagi saya juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan yang setia